Nah, sebelum masuk ke dalam konsep selanjutnya, di sini saya harus merefresh kembali definisi rank dan nulitas dari sebuah matriks. Atau sering disebut dengan, kalau misalkan kita punya matriks A, kita bagaimana mencari rank dari A dan nulitas dari si A, atau nul dari si A ya. Nah, ini harusnya saya bahas di pendahuluan, tapi saya lupa, saya akan bahas sekarang nih. Saya ambil sebuah contoh dulu biar enak. Nah, ini saya ada satu contoh matriks A yang berukuran 3 dikali 4 ya. 3 baris dan 4 kolom. Nah, rank A itu adalah, definisinya tuh apa? Rank A itu adalah minimal spanning set dari col A. Ya, berapa vektor yang menjadi minimal spanning set dari col A. Ya. Nah, kita untuk mencari tahu col A-nya, col A kan jelas adalah span dari vektor-vektor kolomnya ya. C1 sampai C4 gitu. Nah, tapi kita nggak mau semuanya, kita maunya yang minimalnya. Minimalnya tuh berapa sih gitu. Ya, minimalnya tuh berapa? Oleh karena itu kita bisa lakukan eliminasi Gauss. 1, 2, 1, 1. Kita lakukan eliminasi Gauss. 0, 1, 1, min 1. Nah, ini 0 juga. 1 kurangi 1. Ini min 2. Min 1 kurang min 1. Min 1 kurang 1 itu min 2 juga. 3 kurang 1, 2. Nih. Nah, terus 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, min 1. Nah, ini min 2 ditambah 2 kalinya. Jadi B3 ditambah 2 kalinya B2 ya. 0. Ini 0 juga. Oh, ini 0 juga nih kebetulan. Ya. Jadi di sini terlihat bahwa yang utama itu adalah kolom 1 sama kolom 2 nih. Ya, jadi ini nih. Jadi col A itu adalah 101 sama 210. Nah, berarti rank A-nya itu adalah rank A-nya itu adalah 2. Nah, semoga cukup jelas ya. Bagaimana mendapatkan rank A ini. Jadi, saya ulang lagi, rank A itu adalah jumlah vektor yang menjadi minimal spanning set dari col A. Ya. Nah, apa itu nul A? Nah, nul A itu adalah, ingat SPL homogen tuh kan bisa punya solusi banyak dan solusi trivial ya. Nah, solusi banyak itu dapatnya dari mana? Kalau kita punya jumlah variabel dan jumlah persamanya itu berbeda. Nah, seperti pada contoh ini nih. Di sini saya punya 2 persamaan dan 2 variabel ya. 4 variabel, sorry. Maka ada parameter bebas. Nah, parameter bebasnya ada 2. Nah, ini itu yang akan menjadi nul A-nya. Ada berapa parameter bebas? 2 gitu. Jelas ya? Jadi, kalau kebetulan ini ada 5 variabel, nah berarti ada 3 parameter bebas, maka parameter bebasnya itu ada 3, maka nul A-nya itu 3 gitu. Namanya kebetulan di sini contoh ini, variabelnya itu, jumlah variabelnya itu ada X1, X2, X3, X4, ada 4 gitu ya. Maka parameter bebasnya ada 2 parameter bebas. Nah, parameter bebas ini itu yang akan menjadi nul A. Nah, semoga cukup jelas ya, bagaimana mencari rank A dan nul A dari sebuah matriks A. Dan ingat, untuk mengeceknya, rank A kalau ditambah nul A itu adalah number of column. Ya, jadi ini kolomnya ada 4, berarti rank A dan ditambah nul A itu kalau dijumlahin itu harus jadi jumlah kolom dari matriks A. Ya, itu adalah definisi dari rank dan nulitas dari sebuah matriks A. Nah, sekarang kita masuk ke definisi, ke teorema selanjutnya. Berikut adalah sebuah teorema. Misalkan saya punya V1 sampai Vn adalah vektor di Fp. Nah, definisikan matriks A yang kolom-kolom dari matriks A itu adalah V1 kolom satunya, V2 kolom 2-nya, dan Vn kolom ke N-nya. Maka matriks A itu berukuran ini, P kali N, ada P baris dan N kolom. Ya. Maka V1 dan sampai Vn itu tuh bebas linier jika dan hanya jika rank-nya itu N gitu ya. Nah, ini bisa saya buktikan sekarang. Saya buktikan ke arah ke kanan dulu ya. Berarti akan dibuktikan rank dari A itu adalah N ya. Ya. Yang kita punya tuh apa? V1 sampai Vn tuh bebas linier. Ya. Ya. Jadi saya akan tulis dulu statement ini. Nah, di sini saya sudah tulis kerangka pembuktiannya ya. Jadi
kita kan udah tahu bahwa V1 sampai Vn itu adalah vektor-vektor yang bebas linier ya. Jadi saya pandang persamaan ini nih. R1 V1, R2 V2 sampai Rn Vn ya, Rn Vn itu sama dengan vektor 0. Nah, karena V1 V2 sampai Vn bebas linier, maka apa nih? Kira-kira bisa tebak nggak? Maka apa? Maka kemungkinannya itu adalah R1, R2 sampai Rn sama dengan 0 ya. Satu-satunya kemungkinan agar persamaan ini benar itu adalah R1-nya 0, R2-nya 0, dan Rn-nya 0. Karena apa? Karena V1 sampai Vn itu udah diketahui bebas linier gitu. Nah, yang di dalam saya lingkarin ini tuh, saya bisa tulis menjadi dalam bentuk matriks SPL ya, SPL homogen. SPL AX sama dengan 0. Jadi karena ini solusinya itu hanya 0 doang, berarti AX sama SPL ini tuh hanya punya solusi unik ya, atau solusi trivial saja gitu ya. Jadi bukan solusi banyak. Nah, apa artinya kalau dia punya solusi trivial? Nulnya, nul dari si A itu adalah 0. Ingat definisi dari nulitas. Nulitas itu adalah jumlah parameternya gitu ya. Jadi kalau parameternya ada 1, berarti nulnya 1. Nah, ini karena dia punya solusi trivial, berarti kan nggak ada parameter, berarti nul A-nya 0. Nah, definisi rank itu apa? Nah, jumlah kolom dikurangi nulitas ya. Nah, jumlah kolomnya itu apa? Ada n kolom kan ini, dikurangin 0. N. Berarti terbukti ranknya 0 ya. Nah, ini adalah pembuktian arah ke kanannya. Sekarang kita buktikan arah ke kiri. Nah, di sini saya sudah tulis buktinya. Diketahui rank A itu N gitu ya. Karena rank A itu ada N, maka SPL AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial ya. Hanya punya solusi trivial yaitu X sama dengan 0. Atau dengan kata lain, si SPL ini bisa saya tulis menjadi seperti ini ya. Dan satu-satunya kemungkinan agar persamaan ini benar itu adalah ketika A1-nya A2 dan AN itu 0 ya. Nah, ini kenapa ini satu-satunya kemungkinan? Karena ini. Karena dia hanya punya solusi trivial ya. Nah, ingat ini tuh bisa ditulis menjadi ini ya. Ya, itu kuncinya sih. Kunci dari pembuktian ini. Nah, semoga cukup jelas pembuktian ini. Kita akan manfaatkan teorema ini dalam mengerjakan contoh berikutnya. Nah, itu manfaat dari teorema yang tadi itu bisa dipakai untuk membuktikan apakah kita punya 4 vektor nih, V1, V2 sampai ini, apakah dia itu vektor-vektor yang bebas linear atau bukan gitu. Nah, si vektor ini kita akan sajikan ke dalam bentuk matriks ya. Vektor-vektor ini akan menjadi kolom-kolom dari sebuah matriks. Setelah itu kita akan lakukan eliminasi Gauss untuk menghitung ranknya. Kalau ranknya itu 4, berarti dia itu vektor-vektor yang bebas linear. Tapi kalau ranknya itu kurang dari 4, berarti dia bukan vektor-vektor yang bebas linear. Saya sudah tulis setiap vektor ini ke dalam kolom sebuah matriks dan saya akan melakukan eliminasi Gauss. Nah, Anda bisa pause videonya untuk coba melakukan eliminasi Gauss sendiri dulu dan membandingkan jawabannya itu dengan saya. Nah, saya sudah melakukan eliminasi Gauss. Terlihat di sini bahwa rank dari si matriks A ini 3 ya, kurang dari 4 itu kolomnya, maka vektor ini bergantung linear ya. Nah, ini jawabannya. Semoga cukup jelas ya.